Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahel Salsabila dari kelas Manajemen 25CX dengan NPM 254111075. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami, yaitu cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam dan berlandaskan Al-Quran serta Sunnah Nabi. Yang selanjutnya ada definisi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama, ekonomi Islam adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Yang ketiga, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dan yang keempat, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam itu ada 6, yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, perekonomian yang menjamin kemerdekaan, dan menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Yang selanjutnya, kita akan membahas bank syariah. Pengertian dari bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang selanjutnya ada prinsip syariah, Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada 5 prinsip bank syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, dan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Yang selanjutnya ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Yang pertama, jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan, ataupun juga zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang selanjutnya kita akan membahas definisi penggadaian syariah atau RAHN. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut ataupun sebagainya. Adapun rukun dan syarat pegadaian syariah yaitu RAHN yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, marhun yaitu barang jaminan. Dan syaratnya itu mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan ketika kepada murtahinnya atau wakilnya. Yang selanjutnya kita akan membahas pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Hosen Al-Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar
prakarsa, dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikat keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Kalau menurut Heri Sudarsono, 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodakoh. Dasar hukum BMT, yaitu dalil Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat di mana pada zaman Rasulullah, Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Yang terakhir ada prinsip pasar modal syariah, yaitu pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan juga dilakukan dengan bagi hasil. Yang selanjutnya, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasinya harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Dan yang selanjutnya, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.